Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Patrick Junior Piri. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Immanuel Apokayan Pospelkes Petutuyulung Betau. Pembacaan kita hari ini diambil dari surat Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami percaya dalam keseharian kami Tuhan, dalam segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Di dalamnya Tuhan boleh sertai kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat malam, kerinduan kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bukan hanya membaca, mendengar, memahami, melainkan juga Tuhan mampukan untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Ini doa dan harap hati kami demi Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita semua dari surat 2 Efesus, pasalnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Dalam kehidupan tentunya kita pernah melakukan kebaikan bagi kehidupan orang lain. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang sering melakukannya. Menolong, membantu, dan menopang kehidupan orang lain. Nah Bapak Ibu, seringkali atau mungkin di balik setiap kebaikan yang kita lakukan, kita memiliki pengharapan Allah Bapa melihat dan kiranya membalas kebaikan kita dengan berkat-Nya yang melimpah-limpah. Apakah pemahaman, motivasi, dan pengharapan tersebut merupakan hal yang salah? Nah, untuk memahami, memaknai kebaikan kita, saya mengajak kita semua untuk kembali memberikan perhatian dalam bacaan malam hari ini, surat Efesus 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Nah, Bapak Ibu, dalam surat ini Paulus mau menyampaikan kepada kita semua 4 hal yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, dalam Kristus kita dibangkitkan. Yang kedua, dalam Kristus kita disiapkan, diberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Yang ketiga, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan yang keempat, bukan hasil usaha sendiri. Ini yang penting Bapak Ibu. Bukan hasil usaha sendiri, melainkan pemberian dari Allah. Artinya apa? Artinya karya keselamatan dan kebaikan Allah dialami oleh umat bukan oleh karena jerih payah umatnya, melainkan oleh karena kasih karunia Allah semata. Nah kalau begitu Bapak Ibu, begitu baik Allah kita. Tidak perlu usaha ini itu, Bapak Ibu diselamatkan. Tidak perlu usaha ini itu, Bapak Ibu dan saya diberkati dalam kehidupan. Lantas apa gunanya selama ini kita bikin hal-hal yang baik untuk orang lain? Masih perlukah Bapak Ibu? Perlu. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah perbuatan baik kita adalah merupakan wujud nyata daripada bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Saya diselamatkan, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih diselamatkan, Bapak Ibu diberkati, kehidupan saya diberkati. Maka jadilah berkat bagi kehidupan orang lain. Supaya mereka di luar sana Bapak Ibu
turut merasakan karya keselamatan dan juga kasih pemeliharaan Tuhan lewat setiap hal yang baik yang kita bisa lakukan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membalas karya keselamatan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Maka itu hal-hal baik yang Bapak Ibu lakukan, hal-hal baik yang saya lakukan, itu adalah merupakan sarana dari bagaimana kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh dinyatakan dan kita rasakan di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk menutup renungan pada malam hari ini, saya menyampaikan selamat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Selamat untuk berjerih lelah melakukan kebaikan bagi kehidupan orang lain, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan sebagai jawaban panggilan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia, kasih karunia, dan juga pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dan kami rasakan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur, dan ajar kami Tuhan, bahkan mampukan kami untuk senantiasa menularkan kebaikan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang, agar mereka juga senantiasa merasakan kebaikan dan pemeliharaan-Mu lewat setiap hal yang baik yang bisa kami lakukan dalam kehidupan mereka. Bapa, malam telah menjadi kehidupan bagi setiap kami hendak untuk beristirahat tidur. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, agar kami boleh tidur dengan nyenyak, istirahat, dan kembali bangun besok pagi untuk melakukan segala kegiatan, bahkan juga kehidupan yang Tuhan kembali percayakan untuk kami jalani. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang kami kasihi, bahkan juga setiap jemaat-Mu, dimanapun berada, kiranya senantiasa Tuhan jaga dan Tuhan berkati dalam kehidupan. Ini doa dan harap hati kami, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di program Night Call GPIB yang berikutnya. Jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Di belakang saya saat ini sedang dilakukan proses pembangunan pastori Pospelkes Petut Tuilong Betawi. Pembangunan ini Bapak Ibu sudah berjalan sejak bulan Januari dan dilaksanakan oleh jemaat secara swadaya. Dari mulai mengumpulkan bahan, mencari kayu di hutan, mencari batu, dan juga mengumpulkan pasir. Nah Bapak Ibu, oleh karena keterbatasan kami, akses transportasi menuju ke wilayah Apokayan ini cukup sulit, maka begitu banyak bahan material bangunan yang harganya sangat mahal dan menjadi pergumulan bagi kami warga jemaat untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mewakili jemaat Pospelkes Petut Tuilong Betawi meminta kesediaan Bapak Ibu untuk turut ambil bagian dalam proses pembangunan yang tidak mudah ini. Apabila Bapak Ibu memiliki kerinduan atau berkenan untuk membantu kami dalam hal dana yang dibutuhkan, Bapak Ibu boleh menghubungi kami lewat nomor yang sudah saya sediakan di bawah ini. Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.